Ya, kita mulai pembahasan di pertemuan kedua yaitu tentang teknik optimasi ya, di mana teknik optimasi ini bertujuan untuk memaksimumkan atau juga meminimumkan pencapaian tujuan perusahaan. Kita pahami bahwa ekonomi manajerial sebagai penerapan teori ekonomi dan peralatan ilmu pengambilan keputusan untuk mempelajari bagaimana satu perusahaan dapat mencapai tujuan dan maksudnya dengan cara yang paling efisien. Ya. Tujuan dari ekonomi manajerial ini berkaitan dengan teknik optimasi adalah memaksimalkan misalkan laba, nilai perusahaan, atau meminimumkan biaya dengan kendala-kendala tertentu. Sehingga ini memberikan alternatif pemecahan atau solusi terbaik bagi masalah-masalah yang dihadapi. Karena dalam perusahaan bisa saja yang muncul itu dalam konteks masalahnya ya, sehingga kalau masalah yang muncul berarti harus diminimumkan. Masalah biaya, masalah turnover ya, masalah kendala-kendala. Tapi kalau dalam hal maksimalisasi seperti laba, ya keuntungan atau nilai perusahaan ataupun hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan potensi pencapaian tujuan perusahaan itu merupakan alternatif maksimalisasi atau optimasi ya. Hubungan ekonomi dapat digambarkan dalam bentuk persamaan ataupun tabel sekaligus grafik ya. Untuk hal-hal yang bersifat sederhana hubungannya digambarkan dengan tabel dan grafik. Tapi untuk hal-hal yang rumit berkaitan dengan kontinuitas aktivitas perusahaan digambarkan dalam bentuk persamaan. Misalkan Y sama dengan A plus B1X1 plus B1X2 dan seterusnya, itu dalam regresi. Nah, contoh kita lihat ya. TR sama dengan 100 Ki dikurangi, ada persamaan TR sama dengan 100 Ki dikurangi 10 Ki pangkat 2. Jika Ki dianggap atau dipersepsikan sebagai kuantiti dari faktor produksi, misalkan ketika Q-nya 0, Anda lihat di grafik ya, Q-nya 0, otomatis total revenue TR itu juga 0 dengan menggunakan rumus 100 Q karena Q-nya 0, semua dikali 0 adalah 0. Tapi ketika ada penambahan atau perubahan Q-nya menjadi 1, dimasukkan nilai 1 ke rumus, ke persamaan, sehingga TR-nya menjadi 90. Digambarkan dalam grafik pada posisi kuantiti 1, total revenue-nya adalah 100 misalnya, atau 90 ya. Pada kuantiti 2, ketika dimasukkan nilai kuantiti 2, TR-nya sama dengan 160. Dari mana? Dari 100 kali 2 menjadi 200. Ki kuadrat berarti 4 ya. 4 dikali 10 sama dengan 40. Sehingga TR-nya adalah 200 dikurangi 40 sama dengan 160. Selanjutnya kita lihat berbagai hubungan biaya total, rata-rata, dan biaya marginal ya. Biaya total Anda paham berkaitan dengan keseluruhan pembiayaan. Rata-rata berarti average-nya ya. Rata-rata penggunaan, dan marginal adalah biaya penambahan berkaitan dengan peningkatan satu variabel produksi ya. Ya. Oke, untuk hubungan ini bisa digunakan apabila kita berbicara tentang penerimaan. Ada istilah TC, total cost, berarti total biaya. Average cost berarti biaya rata-rata. Marginal cost ya, penambahan biaya jika ada penambahan satu produksi. Pada term penerimaan tadi term biaya.
ada total revenue, ya penerimaan total, penerimaan rata-rata dan penerimaan marginal. Ya. Selanjutnya kita lihat biaya total, ya. Ada juga rata-rata dan marginal dalam satu perusahaan. Jika kuantitinya nol, ya kita lihat ya anotasinya, pakai anotasi. Ya, jika kuantitinya nol ya ini ya, maka AC-nya juga atau average cost dan marginal cost-nya juga nol nih. Ya, jadi kuantitinya nol berarti eh, ini juga berkaitan dengan margin apa average cost dan marginal cost juga nol. Nah, coba kita lihat di poin ketiga. Jika kuantitinya 3, ya, kuantitinya 3, apa yang terjadi? Nah, apa yang terjadi? Kuantitinya 3, berapa nilai dari AC-nya? Ya, AC-nya apa? Average cost-nya. Di sini average cost-nya berarti yang ini ya. Pada poin 3 adalah di sini di 60. Nah, berarti bagaimana dengan marginal cost-nya? Marginal cost-nya ada di poin 20. Nih, di sini marginal cost-nya ya, marginal cost-nya 20. Itu penggambarannya. Berapa total cost-nya? Nah, total cost-nya 180. Dengan 3 ini, nih 180 poinnya di situ ya. Ini juga kita digambarkan di sini nih, 180. Berarti gambaran yang ada, yang bisa kita lihat. Ketika AC atau average cost ini didapatkan dari biaya total dibagi output, ya total cost dibagi quantity. Begitu juga bicara tentang marginal cost. Marginal berarti kan perubahan ya, penambahan, perubahan biaya total per unit dibagi perubahan output. Sehingga diperoleh rumusan sigma delta TC dibagi delta Q. Jika AC turun, ya sampai ke titik K kemudian naik, bila MC lebih rendah dari AC, maka AC pun turun. Nah, selanjutnya ada hal yang menjadi tugas Anda nanti ya, berkaitan dengan di slide ini nih. Ingat slide ini ya. Ketika bicara slide ini, apakah slide ini sudah betul dengan data yang ada? Nah, silahkan Anda nanti buat gambaran grafik ini dengan menggunakan chart yang ada di Office, bagaimana menempatkan data ini, data kesemua ini, apakah sudah sesuai dengan gambaran yang ini. Nah, kalau ada yang tidak sesuai, silahkan perbaiki dan Anda kirimkan di tugas yang ada ya, di email Bapak. Ini perhatikan yang ini. Walaupun tadi sudah ditunjukkan mana yang benarnya, tetapi di sini ada kesalahan. Ini menuntut kejelian Anda, mana yang kurang tepat nanti diperbaiki ya sebagai tugas kuis ini. Selanjutnya, oke. Kita lanjutkan slide berikutnya, biaya total atau total cost yaitu jumlah keseluruhan biaya tetap dan biaya variabel yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menghasilkan sejumlah produk dalam satu periode tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut, nah, kita lihat di sini berkaitan dengan total cost ya. Total cost adalah penjumlahan dari fixed cost. Fixed cost itu apa? Biaya tetap ditambah dengan variable cost. Pada komposisinya ketika kita menggambarkan di grafik posisi garis apa namanya fixed cost di sini, lalu diketahui karena adanya perubahan cost dikaitkan dengan perubahan quantity yang digunakan. Nah, total cost-nya adalah penambahan
Padahal kan awalnya di sini nih, variabel cost. Nah, ketika menjadi dijumlahkan, berarti garis inilah yang menjadi garis yang menerangkan tentang total cost ya. Ini TC-nya, ini TC-nya. Ya, paham ya. Sehingga didapat penjumlahan dari fixed cost dan variable cost sama dengan total cost. Selanjutnya, total revenue merupakan penerimaan total dari hasil penjualan output. Sementara average revenue adalah penerimaan per unit dari penjualan output. Di sisi lain harus dipahami bahwa ada marginal revenue yang merupakan kenaikan atau penurunan penerimaan sebagai akibat dari penambahan atau pengurangan satu unit output, di mana secara rumus diketahui bahwa MR atau marginal revenue merupakan pembagian dari delta total revenue dibagi delta R ya, revenue itu sendiri ya. Selanjutnya, biaya marginal atau marginal cost merupakan biaya tambahan yang diperlukan untuk tambahan satu unit produk yang dihasilkan. Munculnya MC karena adanya perluasan produksi, penambahan produksi, kuantiti asalnya 1 menjadi 2 menjadi 3. Nah, itu penambahannya. MC dapat dihitung dengan cara membagi total cost, dalam hal ini pertambahannya, perubahannya delta total cost. Jadi MC dirumuskan sama dengan delta TC dibagi delta quantity ya. Oke. Selanjutnya, bicara tentang biaya marginal adalah peningkatan biaya total yang berasal dari produksi satu unit output produksi. Jika perusahaan memproduksi 1000 unit, biaya tambahannya meningkat ya, ada peningkatan output menjadi 1001. Ini merupakan hal-hal yang harus diperhatikan dalam hal biaya marginal, dan secara grafik dapat dilihat kalau marginal revenue digambarkan dengan garis lurus, kalau marginal cost nih digambarkan dengan perubahan kurva ya, MC dari sini. Kita lihat bagaimana perhitungannya. Berdasarkan kondisi-kondisi di perusahaan tersebut, dilakukanlah analisis optimasi, yaitu analisis yang digunakan untuk mempelajari proses perusahaan dalam menentukan tingkat output yang tentunya berkaitan dengan upaya memaksimumkan laba. Terdapat beberapa cara untuk memaksimumkan laba. Memaksimalkan laba dengan pendekatan penerimaan total dan biaya total. Ya, kita melihat bagaimana optimalisasi penerimaan total atau minimalisasi atau menurunkan biaya total. Selanjutnya dengan cara optimasi dengan analisis marginal, melihat perubahan per perubahan. Jika misalkan perubahan satu unit ini diikuti dengan perubahan biaya selanjutnya, ini menjadi analisis di titik mana kuantiti yang terbaik dari satu kondisi upaya produksi misalkan. Optimasi dengan kalkulus diferensial. Nah, dulu pernah belajar ya di matematika ekonomi tentang diferensial dan turunan. Nanti itu diingat lagi atau dibuka lagi ya pelajarannya. Selanjutnya, contoh perhatikan fungsi MR dan MC pada soal berikut. Marginal revenue diketahui sebagai perubahan dari total revenue dibagi total key ya. Total key ya. Jadi kalau rumusannya tadi dimasukkan, misalkan ada kondisi di mana nilai MC itu sama dengan 200, nilai MR sama dengan $10.000 dikurangi 10 key ya. Berapa output maksimum agar laba bisa optimal dari kondisi ini?
Pada tingkat output yang memaksimalkan laba, diketahui MR, data maksimum itu harus MR sama dengan MC. Sehingga diketahui 10.000 dikurangi 10 kali Q itu sama dengan 200. Tadi kan MR sama dengan MC. Sehingga diketahui berapa Q-nya. Nah, ketika bicara Q adalah nilai yang memungkinkan pengurangan dari 10.000 dikurangi 10 Q adalah 200. Sehingga dipahami Q-nya adalah 980 atau 980. Kenapa 980? Ketika dikalikan 10 menjadi 9.800, sehingga 10.000 dikurangi 9.800 sama dengan $200 yang merupakan jumlah output penghasil laba maksimum. Jadi laba akan maksimum pada produksi sejumlah atau sebesar 980 unit ya. Ini secara diferensial bermanfaat bagi masalah-masalah optimasi terkendala. Misalkan berkaitan dengan fungsi, ingat, fungsi diferensial ya. Jika menunjuk pada perubahan nilai, maka menggunakan tanda delta ini menjadi prasyarat sehingga menjadi delta X dan delta Y ya. Kenapa ada delta? Ada perubahan, tadi ada marginal ya. Kita lihat marginal. Ketika Y sama dengan delta Y dikurangi delta X atau delta Y dikurangi delta X sama dengan perubahan Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1, maka dengan menggunakan diferensial DY bagi DX sama dengan delta Y dibagi delta X. Nah, untuk membahas ini, Bapak ingatkan Anda juga mengingat kembali pembelajaran matematika ekonomi dulu ya, berkaitan dengan fungsi diferensial. Sebetulnya ini tidak usah diulangi, tetapi ini berkaitan dengan fungsi implementasinya. Ada fungsi konstan, di mana ketika Y sama dengan A, berarti Y itu nilainya nilai konstanta, misalkan 10, 11. Maka ketika diturunkan menjadi turunan nih, ya. Kalau ini fungsi konstan Y sama dengan A, berarti A-nya adalah konstanta. DY dx-nya pasti 0. Nah, fungsi pangkat. Nah, Y sama dengan A kali X pangkat B. Ingat, DY dx-nya adalah B dikali A dikali X pangkat B dikurangi 1. Ini hanya mengingatkan saja ya, tidak pengulangan. Coba dibuka buku lagi karena Anda sekarang udah masuk semester 6. Fungsi penjumlahan ya. Y sama dengan U plus minus Y, plus minus V, di mana DY dx-nya adalah DU per dx ditambah atau dikurang dV per dx. Hasil dua fungsi ini, ingat lagi ya, rumusannya DY dx-nya adalah U dV dibagi dx plus V du bagi dx ya. Lalu untuk pembagian dua fungsi, ingat lagi, baca lagi. Y misalkan soalnya Y sama dengan U dibagi V. Sehingga DY dx didapatkan dari pembagian V dikali DU bagi dx dikurangi U dikali dV dibagi dx per V pangkat 2. Nah, begitu juga dengan fungsi dari fungsi lainnya. Ini nanti Anda pelajari lagi, baru setelah ini nanti ada beberapa latihan soal, karena Anda harus mampu menerapkan rumus-rumus ini di dunia nyata, di dunia bisnis, di dunia ekonomi, di permasalahan-permasalahan strategis berkaitan dengan pencapaian tujuan dari perusahaan ya. Itu yang menjadi pembahasan kita kali ini ya. Demikian berkaitan dengan teknik optimasi